Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, apa kabar hari ini? Semoga anak-anak tetap sehat dan semangat ya untuk belajar. Kali ini kita akan belajar selalu berhemat energi, yaitu manfaat singkong serta hak dan kewajiban terhadap energi. Semangat ya anak-anak kelas 4B SD Kembang Harum 2. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Anak-anak, kamu tahu singkong kan? Setiap hari kita memanfaatkan sumber daya alam sebagai makanan pokok. Salah satunya adalah singkong. Ayo kita cari tahu lebih lanjut tentang singkong. Nah, ini ada makanan yang terbuat dari singkong. Tahu ini makanan apa saja? Antara lain ada kroket, kemudian ada singkong keju, singkong goreng, cenil. Ada lagi ini kelanting dan keripik singkong ya. Apakah kamu tahu makanan lain yang terbuat dari singkong di lingkungan tempat tinggalmu? Ada apa aja nih? Kamu suka tidak? Sudah pernah coba? Singkong. Indonesia merupakan daerah tropis yang kaya akan hasil sumber daya alam. Salah satunya adalah singkong. Singkong mempunyai potensi besar untuk dikembangkan. Singkong merupakan sumber kalori pangan yang murah. Singkong dikonsumsi sebagai salah satu makanan pokok oleh masyarakat. Singkong merupakan makanan yang kaya karbohidrat. Terdapat kandungan gizi seperti protein, vitamin C, kalsium, fosfor, kalori, lemak, zat besi, dan vitamin B1 pada singkong. Dengan berbagai kandungan gizi yang terdapat pada singkong, maka singkong ini baik dikonsumsi. Umbi singkong merupakan sumber energi yang kaya serat dan karbohidrat, namun miskin protein. Sumber protein justru terdapat pada daun singkong. Hampir semua bagian pohon singkong bisa dimanfaatkan, mulai dari umbinya hingga daunnya. Umbi singkong biasanya diambil dagingnya saja untuk digoreng atau direbus, serta dijadikan tepung tapioka. Bagian daunnya dijadikan sebagai sayuran, dan bagian daun dan kulit bisa dijadikan makanan ternak. Singkong dapat digunakan sebagai sumber karbohidrat di samping beras. Selain dapat pula digunakan untuk keperluan bahan baku industri seperti tepung tapioka. Di sekitar kita banyak sekali makanan yang diolah dari singkong. Misalnya keripik singkong, comro, misro, getuk, tape, donat, dan lain-lain. Dan bahkan hasil olahan singkong tersebut menjadi mata pencaharian bagi sebagian masyarakat, mulai dari bentuk usaha kecil, industri rumahan, hingga pabrik. Luar biasa sekali ya singkong ini. Nah, anak-anak sudah memperhatikan teks tentang singkong. Ayo kita jawab pertanyaan berikut berdasarkan teks. Singkong adalah salah satu sumber daya alam yang baik untuk dikonsumsi. Baik tidak ya?
Apakah kamu setuju? Kalau Bu Mela sih setuju. Saya setuju karena singkong adalah salah satu sumber karbohidrat yang kaya akan vitamin-vitamin penting. Namun untuk mendapatkan protein, kita juga harus makan makanan lain selain singkong ini. Bisa daun singkong ya yang kaya protein. Nah, apa nih pendapat anak-anak? Anak-anak setuju atau tidak setuju? Coba nanti dijawab ya. Kemudian bagaimana singkong dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari? Wah, tadi sudah ada ya jawabannya di teks. Kemudian apa saja jenis makanan yang terbuat dari olahan singkong? Itu juga tadi sudah disebutkan, ada banyak. Oke, berdasarkan teks ya. Bagaimana singkong dapat memengaruhi kesejahteraan masyarakat? Kesejahteraan itu biasanya nanti berkaitan dengan mata pencaharian, pekerjaan, penghasilan. Tadi di teks ada ya yang tentang singkong ini bisa menjadi sumber mata pencaharian. Nanti anak-anak cari jawabannya di situ, oke? Tahukah kamu bahwa singkong juga dapat dijadikan sebagai energi alternatif? Wow, singkong bisa menjadi bensin hijau. Begini nih langkah-langkahnya. Manfaat penggunaan bahan bakar alternatif bioetanol untuk kendaraan bermotor adalah pembakaran lebih sempurna, gas buang menjadi lebih bersih, tarikan lebih ringan, suara mesin lebih halus, hemat bahan bakar hingga 20%, memperpanjang usia mesin, ramah lingkungan karena bisa dibudidayakan, menghemat penggunaan bahan bakar fosil, dan mengurangi pencemaran. Oke, jadi selain dijadikan sebagai makanan, singkong dapat dijadikan sebagai bahan bakar alternatif yang dikenal dengan sebutan bioetanol. Bensin yang dicampur dengan bioetanol kualitasnya lebih baik. Cukup tambahkan 10% dari total volume bensin. Manfaat penggunaan bahan bakar alternatif bioetanol untuk kendaraan bermotornya ini ya. Nah, selain singkong, sumber bioetanol dapat berupa ubi jalar, tebu, jagung, sorghum biji dan sorghum manis, sagu aren, nipah, lontar, kelapa, dan padi. Sumber bioetanol yang cukup potensial dikembangkan di Indonesia adalah singkong ya, yang paling bagus, paling menguntungkan untuk dikembangkan selain ini ya, selain tadi ubi jalar, tebu, jagung, sorghum biji, sorghum manis, sagu, aren, nipah, lontar, kelapa, dan padi. Yang paling potensial itu singkong. Wah, ternyata singkong juga bisa dijadikan energi alternatif. Bahkan bisa menghemat bahan bakar sekitar 1/5 atau 20%. Nah, ini ada kewajiban dan hak kita terhadap lingkungan. Kewajiban kita terhadap lingkungan adalah menjaga kelestariannya. Salah satu caranya adalah memanfaatkan energi alternatif yang ramah lingkungan. Misalnya, menggunakan kendaraan berbahan bakar listrik atau gas seperti mobil listrik dan mobil tenaga surya. Energi alternatif adalah energi yang ramah lingkungan dan tidak pernah habis.
Misalnya, energi yang berasal dari air, angin, panas matahari, dan sumber daya alam lain yang dapat diperbarui. Kita juga berkewajiban membangun dalam gedung dengan memperhatikan aspek ramah lingkungan. Misalnya, membangun gedung yang menggunakan cahaya matahari sebagai penerangan utama di siang hari. Setelah memenuhi kewajiban, kita dapat memperoleh hak kita. Misalnya, memperoleh lingkungan yang segar untuk kesehatan dan kenyamanan. Selain itu, kita juga mempunyai hak untuk memperoleh air sehat dan bersih yang disediakan oleh alam untuk minum, mandi, pengairan, dan pembangkit tenaga listrik. Selain itu, kita juga mempunyai hak untuk memperoleh sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan, misalnya dari tumbuhan dan hewan yang merupakan sumber energi atau tenaga. Dimakan ini. Sebelum memperoleh hak kita terhadap lingkungan, mari kita laksanakan kewajiban terlebih dahulu. Nah, anak-anak, jawab pertanyaan berikut ya. Apa saja kewajiban kita terhadap lingkungan? Tadi di teks udah komplit deh. Gak usah cari-cari di tempat lain, di teks ada. Tulislah 3 contoh sikap ramah lingkungan, jelaskan. Mengapa penggunaan energi alternatif merupakan salah satu bagian dari tanggung jawab kita? Jelaskan. Berikan 3 contoh kebiasaan yang dapat kamu lakukan di rumah untuk menghemat energi. Ya, anak-anak ini sudah hafal nih. Mengapa kita harus melaksanakan kewajiban terlebih dahulu sebelum mendapatkan hak terhadap lingkungan? Ini tadi di teks ada ya. Nah, simpulannya untuk hari ini adalah kita sudah belajar manfaat singkong sebagai bahan untuk sumber makanan dan membuat bioetanol. Bahan-bahan yang dapat digunakan untuk membuat bioetanol, dan kita juga sudah belajar tentang hak dan kewajiban kita terhadap lingkungan. Demikian anak-anak, semoga anak-anak paham dan senang dengan pembelajaran hari ini. Jangan lupa pembelajaran ini juga kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu selalu berhemat energi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.